Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan nama saya Ibrahim SPDI, mahasiswa PPG, guru tertentu BEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan NIM 210252043. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Al-Inayah dengan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi adab membaca Al-Quran dan berdoa pada kelas 7 dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita akan berdoa dulu. Nah, satu orang untuk memimpin doa. Musa. Kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai bersama berkata kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru akan absen dulu. Yusril Azam. Hadir. Rafai. Hadir. Mutiara. Hadir. Sekali rasa cinta kita kepada negara Indonesia, tentu kita akan mendengarkan lagu Mars Indonesia Raya. Sebelum kita masuk daripada materi inti kita, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Siapa masih ingat? Ya. Akhlak bercerah kepada Allah. Akhlak tercela. Apa pengertian daripada akhlak tercela? Memahami konsep perilaku buruk yang dilarang agama. Betul. Terus bagaimana menghindar dari akhlak tercela? Siapa yang masih ingat? Yang lain? Yang lain ya. Baik. Meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Tujuan daripada pembelajaran pertama, peserta didik
mampu menjelaskan adab-adab membaca Al-Quran dan berdoa yang baik dalam dan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh hikmah, mengamalkan adab yang baik dalam adab membaca Al-Quran dan berdoa. Terus selanjutnya, peserta didik mampu mempraktekkan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Siapa yang tahu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Perhatikan makhluk dulu. Dan memperhatikan makharijul huruf. Tangan. Ya. Sekali lagi. Bagaimana adab-adab dalam berdoa? Ya, tidak tahu ya. Adab-adab berdoa yang baik itu harus menghadap kiblat, ya. Harus menghadap kiblat dan juga harus jadi afdolnya kita harus berwudu, ya. Siapa yang sering baca Al-Quran di rumah? Siapa? Angkat tangan. Yang benar nih, sering baca Al-Quran. Terus ada yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah suci. Sudah. Al-Quran itu adalah kitab Suci. Terus semangat. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran adalah bahasa berkalimat masalah yaitu Qur'an yang artinya bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup Arabnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jika Pak Guru ingin menanyakan tentang bagaimana cara baca Al-Quran yang dijelaskan oleh video tadi yang benar dan betul. Bisa bahwa Al-Quran itu kalamullah yang ditentukan huruf-hurufnya. Bahwa huruf itu tidak boleh keluar daripada hukum makharijul huruf, ya. Karena sudah diatur, ya. Dan juga Al-Quran sebagai pedoman hidup. Siapa yang tahu tentang menjalankan perintah Al-Quran? Siapa yang tahu menjalankan perintah Al-Quran itu harus kita meyakini, ya, mengimani, ya. Kita mengimani, terus itu kita mengamalkan, ya. Kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehat. Terus itu penjelasan daripada materi yang kita bahas tadi. Berarti kita dituntut, ya, untuk pertama itu untuk membaca Al-Quran yang fasih. Ya, terus kedua dituntut untuk membaca Al-Quran itu yang benar dan juga harus mengimani, yakini bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Ada membaca Al-Quran. Yang pertama niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata, ya. Terus yang kedua khusyuk, ya, tenang dan terus selanjutnya dibaca doa isti'adzah. Apa itu baca doa isti'adzah? Apa itu isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang lebih bagus lagi suara bisa untuk memperindahkan bacaan yang dituntut. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bisa, ya. Kalaupun kita punya suara yang bagus, yang penting tidak keluar daripada konteks daripada makharijul huruf. Selanjutnya dengan terang, ya. Jadi persaksian baca Al-Quran harus dengan terang, ya.
Selanjutnya membaca dengan tartil ya. Ya, membaca dengan tartil ini kita menghayati ya, menghayati apa yang kita baca. Ya, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran ya. Terus keutamaan daripada membaca dan mempelajari Al-Quran. Siapa yang tahu tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran? Termasuk insan yang terbaik. Ya, termasuk insan yang terbaik itu adalah hanya orang-orang tertentu saja ya, orang yang sungguh-sungguh membaca dan mempelajari Al-Quran. Bisa dikatakan bahwa itu orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah Allah ya, keluarga Allah. Itu paling mulianya itu adalah Al-Quran. Apa namanya? Mempelajari Al-Quran. Terus mendapat syafaat pada hari kiamat. Ya, orang yang mempelajari Al-Quran akan mendapat syafaat di hari kiamat. Apalagi di hari kiamat ya, di dalam kubur pun kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat apa dalam kubur? Ya, ternyata dalam kubur kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bahwa di dalam kubur nanti akan datang pengingat akan datang ya, kalau kita cantik. Ya, siapa dirimu sebenarnya? Kita akan berinteraksi dengan Al-Quran dalam kubur. Ya, kalau kita demikian kita mempelajari Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran. Ternyata siapa dirimu? Masa nggak tahu saya Al-Quran? Al-Quran itu saya adalah Al-Quran. Iya, kata Al-Quran. Itulah keutamaan kita mempelajari Al-Quran. Agar membaca Al-Quran. Ya, niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah. Ya, anak-anak itu sekalian, bahwa sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat kita ya, tergantung daripada niat kita. Kalau kita membaca Al-Quran niat karena lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah, maka kita akan mendapat syafaat. Khusyuk karena dan sopan. Yang harus mengedepankan kesopanan dalam membaca Al-Quran mana ya? Sopan pada saat yang baca Al-Quran. Misalnya ya, di tempat yang suci. Di tempat yang suci itu siapa yang bisa? Masjid. Itu di masjid. Terus selanjutnya? Iya, di tempat yang baik ya, yang suci lah. Sama di masjid. Terus selanjutnya membaca doa isti'adah. Apa tadi doa isti'adah? Siapa masih ingat? Dan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, karena sebelum kita membaca Al-Quran kita meminta kepada Allah untuk jauh daripada syaitan ya. Siapa yang hafal arti daripada isti'adah? A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ya. Terus membaguskan suara. Bila kita mempunyai suara yang indah, yang bagus, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Yang kita manfaatkan untuk nyanyi-nyanyi dia ya. Kita manfaatkan suara yang indah itu dengan membaca Al-Quran sampai di luar daripada konteks makhorijul hurufnya ya. Bagaimana cara untuk membaguskan Al-Quran? Apa? Suara untuk membaca Al-Quran. Siapa yang bisa salah satu? Coba Mutiara. Luar biasa ya suaranya Ananda Mutiara ya. Jadi kita perlu tepuk tangan ya, bersemangat ya. Ya. Luar biasa. Selanjutnya membaca dengan Quran ya. Jangan membaca Quran tergesa-gesa ya. Harus membaca dengan pelan. Bagaimana cara membaca dengan pelan itu? Siapa yang tahu? Nah,
Coba Tania. Bagaimana cara baca Al-Quran dengan kelas? Bisa? Tapi coba tertib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Coba sambil menghayati. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم. Sudah, mantap, bagus. Terima kasih, bukan. Ya. Misalnya membaca dengan tartil. Baca dengan tartil itu sambil menghayati ya. Hayati rasa kita membaca Al-Quran. Ya. Terus selanjutnya keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Siapa yang tahu tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran? Nah, coba. Mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan syafaat pada hari kiamat. Yang lain mendapat rahmat dari Allah bisa. Terus selanjutnya memperoleh derajat yang tinggi. Orang yang mempelajari Al-Quran itu akan memperoleh derajat yang tinggi. Ya, jadi sudah jelas bahwa Al-Quran itu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu derajatnya. Ya, terus melembutkan hati. Merendah hati artinya ya. Agar membaca Al-Quran sudah ya. Agar berdoa ya. Siapa yang tahu tentang berdoa? Nah, terus siapa lagi yang tahu? Menurut bahasa berdoa berarti memanggil ya, meminta tolong. Meminta tolong kepada siapa? Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu ya, atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Dalam berdoa, setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa sendiri. Karena Allah itu Maha tahu ya. Setiap apa yang ada dalam kita, Allah tahu ya. Apalagi doa ya. Segala permohonan kita, apapun minta kita, Allah tahu ya. Selanjutnya beberapa manfaat yang didapatkan seorang yang sering berdoa. Apa saja kira-kira? Terhindar dari keputusasaan, Terhindar dari selalu berharap kepada Allah. Ya. Selanjutnya menjadikan hati menjadi tenteram dan tenang. Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran itu harus disiapkan tempat yang paling mulia di sisinya. Dengan bersama dengan para malaikatnya ya, bersama dengan orang-orang soleh ya, bersama para nabi. Itu dimulai daripada orang yang mempelajari Al-Quran. Yang berikut adalah adab berdoa. Dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad. selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dilakukan dengan serius. Tenangkan C. Membaca doa ya, membaca doa hendaknya khusyuk dan suara pelan. Selanjutnya yang ulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa ya. Kalau doa itu belum dikabulkan ya. Jangan kita sekali doa kita langsung dikabulkan ya. Jatuhnya buah pohon di atas ya, di atas pohon ya. Jadi kalau doa itu nanti kita harus beristiqomah, tunggu saatnya. Doa kita hari ini mungkin tahun depan baru dikabulkan. Ya boleh aku kata Allah itu berdoalah, ingatlah aku. Saya aku akan melihat dan memberi insyaallah suatu saat nanti ya. Ini Maulid. Ingatlah sebentar aku niscaya aku
akan digunakan menyebutmu. Dilakukan dalam keadaan suci. Suci itu berarti kita harus bersih, harus berwudu dulu. Dan juga pada saat kita membaca Al-Quran itu kata Nabi, setiap per huruf itu kalau kita dalam wudu kita akan mendapat nilai pahala itu 25 pahala. Ya, sebenarnya kita tidak punya air wudu, tidak mengambil air wudu, kita hanya mendapatkan 10 pahala per huruf. Bayangkan, ya, luar biasa ini Al-Quran ya. Selanjutnya adalah memahami makna dari doa yang dibaca. Harus memahami baca apa doa yang kita baca ya. Untuk insya Allah untuk Allah cepat untuk mengabulkan doa itu. Bagi untuk kelompok, ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Ini nomor 1. Ya. Ini kelompok 2 ya. Tolong diperhatikan. Perhatikan kolomnya. Cermatilah dan buatlah komentar dan pertanyaan itu ya. Pertanyaan perilaku orang yang sedang berdoa dari gambar yang kalian amati ya. Apa pikiran anak-anakku yang berkaitan dengan antara berdoa di atas ya, berdoa gambar di atas ya. Ya, bagus. Yang sudah boleh berdiskusi ya. Nomor 3. Ayo masuk ya. Kita perhatikan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apakah anak ini sudah tahu membaca Al-Quran? Sekarang lagi suaranya nak. Jalankan cinta Al-Quran. Harap membaca Al-Quran. Sekarang suaranya. Bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Sekarang lagi suaranya nak. Oke, sekarang suaranya. Niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apakah anak ini sudah santun dalam berdoa? Apakah anak ini sudah memiliki adab yang baik dalam berdoa? Bagaimana adab yang baik dalam berdoa? Apakah anak ini sudah tahu tentang adab yang baik dalam berdoa? Apakah anak ini tahu ucapan yang santun dalam berdoa? Adab berdoa. 1. Dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. 2. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. 3. Membaca doa enaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Adab membaca Al-Quran.
1. Dimulai dengan istiadah. 2. Membaca dengan terang dan tenang. 3. Membaca dengan suara indah dan merdu. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah anak ini berdoa dengan sungguh-sungguh? Sekarang sudah biasa ngomong. Kenapa dia berdoa? Ada berdoa, ada 11 maksudnya. 2. Mengangkat kedua telapak tangan. Ada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tajwid dan benar. Dibacanya dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, apakah anak ini sudah santun dalam berdoa? Bagaimanakah kepada kita berdoa? Bagaimana cara sopan dalam berdoa? Menghadap kiblat. Suara. Menyucikan diri. Adab membaca Al-Quran. 1. Membaca Al-Quran dengan baik sesuai ajaran Islam. 2. Beriman terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah. 3. Sopan santun dalam membaca Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk ya. Tadi kita sudah mendengarkan dari beberapa kelompok ya. Terus yang kita simpulkan sekarang bahwa adat-adat berdoa itu kita harus betul-betul memahami ya. Kita betul-betul harus memahami bahwa berdoa harus istiqomah untuk berdoa kepada Allah. Jadi harus pertama itu harus menghadap kiblat. Yang kedua harus ambil air untuk ya. Terus selanjutnya ada membaca Al-Quran. Ada membaca Al-Quran itu harus menghadap kiblat. Pertama kita harus membaca di masjid ya. Siapa yang tahu apa saja cara membaca Al-Quran ya? Ada membaca Al-Quran. Dia yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Niat dengan Allah mencari ridho Allah semata. Lagi yang lain. Membaca Al-Quran dengan baik sesuai ajaran Islam. Membaca Al-Quran sesuai pada ajaran Islam ya. Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan tajwid dan bagus. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhluk huruf. Ya bagus. Nomor 1. Membaca dengan tenang dan tenang. Membaca dengan tenang dan tenang ya. Kenapa kita perlu membaca dengan tenang dan pelan? Karena untuk mendapatkan rahmat Allah ya, dengan hati yang khusyuk ya. Karena untuk mendapatkan sifat itu kita harus betul-betul harus lillahi ta'ala karena Allah ya. Terus selanjutnya apa saja ada ketika berdoa? Selalu istiqomah dan sungguh-sungguh. Iya, apa? Yang lain lagi, apa? Dengan khusyuk. Harus berdoa dengan khusyuk. Berdoa tentu harus memakai lebih afdolnya pakai bahasa Arab ya. Apa perasaan siswa tentang pelajaran hari ini? Tenang ya? Ya. Tenang aja
Bagaimana kakak pelajaran kita hari ini? Seru. Alhamdulillah ya. Kita tutup pelajaran ini dengan sama berdoa ya. Alhamdulillah kita sudah berakhir pelajaran kita ya. Guru kita, Pak Guru, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ya. Kalaupun ada yang salah itu datang dari Pak Guru sendiri ya. Kalaupun ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru mengakhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau udah jalan ya, seperti Salman, kamu ya, mulai dari sana.